Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya sendiri Suni Syalfani, saya Ambassador Putri, saya Nadine Sukamahagami, dan yang terhormat dosen pemangku yaitu Rizka Damayanti SEMAK. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pertemuan 14 yaitu pemeriksaan piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis piutang. Untuk pengertian piutang sendiri yaitu klaim perusahaan terhadap pihak lain atas sejumlah uang yang belum diterima akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 55, piutang itu diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila dapat ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporannya. Kemudian untuk piutang sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada piutang usaha atau account receivable, dan yang kedua itu ada piutang lain-lain atau other receivable. Untuk pengertian piutang usaha yaitu dia itu timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Contohnya itu seperti penjualan produk kepada pelanggan tetap dengan termin waktu pembayarannya 30 hari. Dan untuk pengertian piutang lain-lain yaitu timbul dari transaksi non-operasional seperti piutang kepada karyawan, pemegang saham, afiliasi, maupun piutang lainnya. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan piutang. Jadi pemeriksaan piutang ini dilakukan untuk memberitahukan kepada karyawan bahwa akun piutang dalam laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Tujuannya yang pertama itu ada menilai efektivitas pengendalian internal terhadap transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua itu memastikan keberadaan piutang yang tercantum dalam neraca itu benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu memastikan hak dan kewajiban bahwa piutang benar-benar menjadi hak perusahaan dan tidak dijaminkan kepada pihak lain tanpa pengungkapan. Yang keempat ada memastikan keakuratan dan kelengkapan dalam pencatatan transaksi piutang. Yang kelima yaitu menilai kewajaran penyisihan piutang tak tertagih. Jadi auditor itu harus memastikan cadangan kerugian piutang itu mencerminkan kondisi ekonomi debitur secara wajar. Yang keenam yaitu menilai kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku seperti PSAK dan SAK tetap. Selanjutnya yang ketiga ada prosedur pemeriksaan piutang. Menurut Agustus 2017 dan Mulyadi 2018, prosedur pemeriksaan piutang meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada memahami sistem pengendalian internal atas piutang. Auditor mempelajari struktur organisasi, alur dokumen, dan pemisah fungsi. Misalnya fungsi penjualan, pengiriman, dan pencatatan piutang harus dipisah untuk mencegah kolusi. Yang kedua melakukan uji kepatuhan atau complaint test. Auditor menguji efektivitas pengendalian internal dengan memeriksa sampel transaksi seperti pemeriksaan surat jalan, faktur, dan bukti otorisasi kredit. Yang ketiga melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan. Positive confirmation, pelanggan diminta membalas untuk mengonfirmasi kebenaran saldo. Yang selanjutnya ada negative confirmation, pelanggan hanya diminta membalas bila terdapat perbedaan. Selanjutnya ada pengendalian internal atas piutang. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Unsur-unsur pengendalian internal yang efektif atas piutang meliputi: yang pertama ada pemisah tugas antara bagian penjualan, pengiriman, penerimaan kas, dan akuntansi. Yang kedua, otorisasi transaksi kredit oleh penjabat berwenang untuk mencegah penjualan kepada pelanggan yang bermasalah. Lalu yang ketiga, dokumentasi yang memadai dengan pengguna formulir bernomor urut bercetak seperti surat jalan, faktur, dan kwitansi. Yang keempat, rekonsiliasi rutin antar saldo piutang pengguna dan buku besar. Yang kelima, analisis umur piutang bulanan untuk mengidentifikasi potensi piutang tak tertagih. Yang keenam atau yang terakhir, pemantauan independen oleh bagian audit internal atau supervisi keuangan.
Materi selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan piutang. Piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga dengan neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan ini berada pada aset lancar. Nah, sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value, yaitu total piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Dan dimaksud dengan net realizable value ini yaitu piutang yang kemungkinan besar itu benar-benar ditagih dari pelanggan. Nah, misal ada piutang sebesar 100 juta. Nah, cadangan kerugian piutangnya itu ada 5 juta. Maka yang akan dicatat di jurnal itu 95 juta. Karena total piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Jadi 100 juta dikurangi dengan 5 juta. Maka hasilnya itu 95 juta. 95 juta itulah yang akan ditaruh di jurnal. Terus ada juga menurut PSAK 201, revisian tahun 2022, piutang harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Menyertai jenis dan rincian piutang, ada piutang usaha, afiliasi, karyawan, bunga, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada kebijakan penilaian dan penyisihan piutang tak tertagih, dan yang ketiga ada nilai piutang yang dijaminkan. Yang keempat ada umur piutang dan kebijakan penagihan. Yang dimaksud dengan piutang usaha, afiliasi, dan karyawan serta bunga itu apa sih? Yaitu piutang usaha, piutang dari penjualan barang maupun jasa, sedangkan piutang afiliasi yaitu piutang ke perusahaan yang ada hubungan khusus. Nah, selanjutnya itu piutang karyawan, yaitu piutang yang berasal dari pinjaman atau kasbon kepada karyawan. Nah, selanjutnya piutang bunga. Piutang bunga yang belum diterima. Tujuannya apa sih? Ada menjelaskan ini tuh piutang apa. Tujuannya itu supaya pengguna laporan tuh tahu sumber piutangnya itu dari siapa, dan yang berutang kepada perusahaan tuh siapa? Apakah itu piutang bunga, karyawan, afiliasi, atau usaha? Itu. Terus yang kedua ada kebijakan penilaian dan penyisihan piutang tak tertagih. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana cara menentukan piutang, mana yang kemungkinan tidak tertagih, dan atau berapa persen penyisihan, atau dasar apa sih, umur piutang kah, atau historis kah, atau pembayaran, atau kondisi pelanggan. Tujuannya itu untuk menggambarkan tentang resiko gagal bayar dan bagaimana perusahaan mengantisipasinya. Selanjutnya yaitu ada nilai piutang yang dijaminkan. Jika perusahaan memakai piutang sebagai jaminan pinjaman, maka harus diungkapkan. Tujuannya itu agar laporan keuangan tuh tahu bahwa piutang tersebut tidak sepenuhnya bebas digunakan karena sudah dijadikan jaminan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu umur piutang dan kebijakan penagihan. Perusahaan harus menyajikan against schedule atau umur piutang, misalnya belum jatuh tempo kah, atau jatuh temponya tuh tanggal 1 sampai 30 hari. Terus kalau lewat jatuh tempo tuh kayak gimana? Terus lebih dari 31 hari sampai dengan 60 hari itu kalau lebih seperti apa? Terus kalau lebih dari 90 hari itu bakal ada resikonya apa, atau resiko tertingginya tuh apa gitu. Tujuannya tuh untuk memudahkan pembaca menilai apakah perusahaan cepat atau lambat dalam penagihan. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu piutang merupakan aset penting yang mencerminkan hak perusahaan terhadap pelanggan atas transaksi kredit. Pemeriksaan piutang bertujuan untuk memastikan bahwa piutang yang disajikan dalam laporan keuangan telah sah, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Melalui penerapan prosedur audit yang sistematis seperti pemeriksaan dokumen, konfirmasi, analisis, umur piutang, dan pengujian pengendalian internal, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Selain itu, hasil pemeriksaan juga membantu manajemen dalam mengevaluasi kebijakan kredit dan meningkatkan efektivitas penagihan.